Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita sudah mulai memasuki bulan haram, bulan Rajab, bulan di mana seluruh kezaliman, seluruh kemaksiatan diharamkan untuk dilakukan di bulan-bulan haram yang mulia ini. Maka marilah kita sama-sama menjaga kesucian, menjaga keagungan, dan menjaga seharusnya sebagaimana yang telah Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran untuk mengagungkan dan untuk memperbanyak amalan saleh di bulan-bulan haram yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga kelak yaumil akhir, pada hari akhirat, sampai hari yaumil akhir, sampai hari kiamat. Kemudian kami selaku khatib pada siang hari ini, kami juga tidak lupa memberikan wasiat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin untuk selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah, menunaikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Karena inilah makna takwa dan hakikat takwa sesungguhnya, imtithal awamirillah wa jitinab ma nawahih, yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Kaum muslimin, sidang jamaah rahimani rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dari Imam Abu Daud, dan imam-imam yang lainnya di kitab-kitab mereka, dari sahabat yang mulia, Anil Irbad bin Sariyah, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya. Qala, beliau berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami pada suatu hari, pada suatu ketika. Thumma aqbala alaina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat, Rasulullah menghadap ke kami, menghadap kepada seluruh para sahabat. Kemudian Irbad bin Sariyah melanjutkan ceritanya, hikayatnya. Fawa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami sebuah mau'izah, sebuah peninggalan, atau dalam bahasa lain dijelaskan oleh para ulama, sebuah wasiat, yang mana ketika ada salah seorang di antara para sahabat melihat yang mana wasiat tersebut seperti seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwaddi', yaitu beliau mau berpisah dari seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian faqala qail, ada para sahabat yang mau bertanya, mau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausina ya Rasulullah." Para sahabat, atau ada salah satu sahabat yang meminta wasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sahabat yang mulia ini berkata, "Wahai Rasulullah, kalau sekiranya ini adalah wasiat yang terakhir, petuah yang terakhir dari engkau, maka berilah kami wasiat, berilah kami sebuah nasihat
yang mana nasihat ini akan kami pegang teguh kelak setelah engkau telah tiada di hadapan kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, qal usikum at-taqwa was-sam'. At-taqwa was-sam'. Rasulullah SAW berikan sebuah wasiat untuk bertakwa dan untuk patuh, taat dan tidak membangkang. Wa in kana 'abdan habasyian, wa in kana 'abdan habasyian, walaupun seandainya kalian dipimpin oleh seorang budak hamba sahaya, yang mana hamba sahaya tersebut banyak kurangnya, banyak cacatnya, tapi Rasulullah SAW tetap memerintahkan kita untuk patuh dan taat. Maka sebenarnya wasiat Nabi SAW ada 4 dalam hadis yang mulia ini. Tapi 2 wasiat yang pertama ini tentang takwa dan tentang taat kepada para pemimpin. Dan banyak tentang wasiat takwa. Kita barusan bacakan ayat dalam awal khutbah tentang bertakwa. Dan kita juga telah mendengar seluruh pekannya, setiap pekannya, para khatib yang naik di atas mimbar ini untuk terus memperingatkan kita tentang takwa kepada Allah. Karena takwalah kunci utama, kunci keselamatan hidup di atas muka bumi ini. Tanpa takwa kita akan binasa, kita akan celaka. Dalam sebuah ayat bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Rasulullah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat dalam Al-Quran, dan berbekalah kalian, perbanyaklah bekal kalian tentang takwa, karena sejatinya sebaik-baik bekal, sebagus-bagus bekal atau bekal yang paling bagus, yang paling utama adalah takwa. Dan banyak wasiat takwa disampaikan Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta, dan ini mencakup seluruh wasiat takwa yang telah dinasihatkan, yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian wasiat yang ketiga, Rasulullah SAW melanjutkan tuahnya kepada para sahabat, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya kalian yang hidup setelahku akan melihat, akan menyaksikan, akan mendapati perbedaan, perselisihan yang sangat banyak. Kita perhatikan di zaman sekarang banyak sekali perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, yang mana menyebabkan berbagai macam fitnah, huru-hara. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak kokoh iman di dadanya, sehingga dengan mudah dia menjual agamanya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan qabla qit'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan, yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana kondisi, bagaimana keadaan umat Nabi SAW ketika di akhir zaman, yang mana rela sebagian seorang atau sebagian orang-orang yang telah berpegang teguh iman di darinya, tapi dia rela menjual agamanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Makanya dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mal, dan ini sesuai dengan firman Allah, wasari'u ila maghfirah, sabiqu ila maghfirah. Bersegeralah untuk meraih ampunan Allah, bersegeralah untuk melakukan berbanyak amalan, karena memang kuncinya tatkala seorang mendapatkan perselisihan, fitnah di mana-mana, di antara keselamatan yang selanjutnya dijelaskan oleh para ulama adalah berbanyak amalan. Tidak usah mengurusi berbagai macam fitnah, tidak usah menceburkan diri kita ke dalam fitnah yang luar biasa ini, sehingga menyebabkan banyaknya orang-orang lalai
dari beramal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang dari Irbad bin Sariyah, Nabi juga menjelaskan apa solusinya, apa jalan keluarnya. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha, 'addu 'alaiha bin nawajidh." Rasulullah SAW menjelaskan atau melanjutkan hadisnya, solusi dari fitnah, huru-hara, perselisihan, pertikaian yang banyak ini, perselisihan pertikaian tentang pribadi, perselisihan pertikaian tentang golongan, dan banyak ragamnya kita perhatikan, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang tersibukkan dengan perselisihan-perselisihan yang banyak ini. Padahal Nabi mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Nabi menjelaskan, pegang teguhlah, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafair rasyidin. Tamassaku biha, pegang teguh. 'Addu 'alaiha bin nawajidh, bahkan Nabi mengatakan gigit dengan gigiran kalian. Dan ini isyarat kaum muslimin sidang jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya di antara kelak dan sekarang kita sudah merasakan sebagian fitnah yang telah muncul. Satu persatu fitnah, ujian, dan berbagai macam huru-hara telah Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita satu persatu. Maka pertanyaan dalam diri kita, bagaimana posisi kita, sikap kita terhadap fitnah-fitnah yang ada. Apakah kita masih menceburkan diri kita terhadap fitnah-fitnah yang banyak ini, sementara amalan masih sedikit, usia kita masih tinggal sedikit, dan waktu yang terus berjalan ini kita tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin sidang jamaah rahimani rahimakumullah, wasiat yang keempat disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah, "Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'ah dhalalah fa inna kulla muhdatsatin umur bid'ah." Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, dan berwaspada, hati-hati dari perkara-perkara yang tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya, tidak ada sama sekali yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Jangan sekali-sekali kita mengerjakan sebuah ibadah, sebuah amalan saleh tanpa ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah 4 wasiat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menjelaskan ini wasiat Nabi sebelum Nabi wafat, meninggalkan seluruh para sahabat. Maka yang pertama wasiat Nabi SAW adalah takwa, kemudian taat kepada para pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi tatkala ada fitnah, ada perselisihan yang banyak. Kemudian keempat, jangan sesekali melakukan perkara-perkara baru dalam agama ini. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah rahimani rahimakumullah, di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini, kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan saleh, memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan meninggalkan seluruh apapun yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala fala tadlimu anfusakum, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian sesekali menzalimi diri kalian di dalam atau pada bulan-bulan haram ini. Kemudian di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari,
kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita harapkan dari salawat yang kita ucapkan yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma aslih ahwalana wa ahwal al muslimin. Allahumma aslih shababana wa nisa al muslimin. Allahumma inna nas'aluka min al khairi kullih عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك حسن عبادة وشكر نعمتك ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلناه من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله